Indonesia memiliki ragam budaya dan nilai tradisi yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam peninggalan yang ditemukan dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebagai bagian dari Indonesia, Lampung tak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya yang memiliki ragam budaya dan tradisi. Seperti salah satunya yaitu Taman Purbakala Pugung Raharjo yang terdapat di Kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur di Desa Pugung Raharjo. Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan situs bersejarah peninggalan nenek moyang yang berasal dari tradisi megalitik atau zaman prasejarah dan klasik atau zaman Hindu-Buddha dan berkembangnya agama Islam. Bukti peninggalan cagar budaya Pugung Raharjo yang merupakan bukti peninggalan zaman prasejarah diantaranya adalah benteng tanah. Memasuki area pertama situs, kita akan langsung melihat benteng tanah. Benteng pada situs ini merupakan gundukan tanah yang berbentuk persegi memanjang, terdiri dari benteng dan parit yang salah satu sisinya berupa ana sungai Sekampung. Ukuran benteng tinggi 2-3,5 meter, bagian luarnya terdapat parit yang dalamnya 3-5 meter. Panjang benteng sebelah timur 1.200 meter dan sebelah barat 300 meter. Fungsi benteng tersebut adalah untuk berlindung dari serangan binatang buas dan musuh. Api lagi cengkeh dalam bangun daya tandani kemakmuran Lampung say. Setelah kita dapati benteng pertahanan, selanjutnya kita akan melihat situs berikutnya berupa Punden Berunda. Punden Berunda atau teras berunda di situs Pugung Raharjo ditemukan di dalam benteng maupun di luar benteng. Ukuran punden berunda ini bervariasi, ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang berunda 1, 2, dan 3. Punden berunda pada situs Pugung Raharjo ini mempunyai fungsi untuk tempat pemujaan arwah nenek moyang. Punden yang dianggap paling suci adalah pada bagian yang paling tinggi. Jumlah punden berunda pada situs Pugung Raharjo adalah 7 buah. Dari ketujuh punden tersebut adalah punden berunda nomor 1 terdiri dari 3 unda, punden berunda nomor 2 terdiri dari 3 unda, punden berunda nomor 3 terdiri dari 2 unda, punden berunda nomor 4 terdiri dari 1 unda, punden berunda nomor 5 terdiri dari 1 unda, punden berunda nomor 6 yang merupakan punden berunda paling besar terdiri dari 3 unda, dan yang terakhir punden berunda nomor 7 atau disebut punden arca yang memiliki 2 unda. Janggat bakabulaku sembah jamasai batin sinagawi adat sikap. Di dalam situs didapati juga peninggalan zaman prasejarah yang berupa tempat pemujaan yang disebut Kompleks Batu Mayat. Kompleks Batu Mayat merupakan situs batu berupa susunan batu tegak dan batu datar yang berdenah persegi panjang dan berbentuk seperti kandang. Pemberian nama tersebut berdasarkan pada batu besar yang berbentuk menhir menyerupai kemaluan laki-laki atau palus yang pada saat penemuannya dalam posisi roboh dan menyerupai mayat. Batu tegak inilah yang diperkirakan bahwa objek peribadatan tersebut berpusat pada menhir besar ini. Ukuran dari menhir ini adalah tinggi 200 cm dengan garis tengah 40 cm. Tidak jauh dari letak menhir palus,
terdapat batu bertuliskan T yang melambangkan kesuburan wanita. Dan di sebelah barat menhir terdapat batu datar atau meja batu. Fungsi dari kompleks batu mayat ini adalah sebagai tempat pemujaan yang berkaitan dengan pemujaan dan lambang kesuburan. Tidak jauh dari kompleks situs batu mayat, kita akan melihat peninggalan megalitik berupa kolam megalitik. Sebagaimana diketahui, kehidupan manusia tidak terlepas dengan air, begitu pula dengan manusia pada saat itu dalam mempertahankan hidup dan beraktivitas tidak bisa jauh dari air. Di sekeliling kolam juga terdapat benda-benda megalitik berupa batu berlubang dan batu bergores yang berfungsi sebagai tempat meramu, mengasah senjata, dan lain-lain. Kita dapati juga peninggalan prasejarah lainnya berupa batu berlubang untuk meramu makanan, batu bergores untuk memberikan kekuatan gaib terhadap senjata dengan cara mengasah pada batu tersebut, kapa beliung yang merupakan kapa neolitikum, manik-manik yang terbuat dari bahan kaca, getah, dan tanah liat yang fungsinya untuk perlengkapan upacara pemujaan, dan yang terakhir peralatan rumah tangga seperti batu pipisan yang fungsinya untuk meramu menghaluskan biji-bijian. Bukti peninggalan kedua yaitu bukti peninggalan adanya zaman klasik atau Hindu-Buddha. Bukti peninggalannya diantaranya adalah arca Bodhisattva. Arca ini ditemukan pada tanggal 14 Agustus 1957. Arca yang nampaknya bersifat Buddhis ini oleh masyarakat setempat dinamakan patung Putri Badariah. Patung ini terbuat dari batu andesit dengan posisi duduk dengan hiasan lengkap lembaran-lembaran bunga lotus dan duduk di atas lapik berhiaskan bunga lotus, diperkirakan dari abad ke-12. Arca tipe Polinesia. Arca ini ditemukan pada tahun 1963. Patung ini terbuat dari batu andesit dan dipahatkan dalam sikap duduk di atas sebuah batu lapik dengan memakai untayan kalung dan bagian pinggang belakang terselip sebuah keris. Prasasti Bungku. Prasasti ini dinamakan Prasasti Bungku berdasarkan tempat penemuannya, yakni di Desa Bungku pada tanggal 8 Maret 1985 oleh seorang warga setempat. Prasasti ini terbuat dari batu andesit dan dipahatkan tulisan dengan huruf Palawa bahasa Melayu. Mata uang Cina. Mata uang ini terbuat dari bahan perunggu dengan tulisan huruf Cina dan ditemukan di situs Pugung Raharjo sebelah selatan situs batu mayat yang berjumlah 6 buah. Mata tombak. Artefak mata tombak juga ditemukan di situs Purbakala sebelah selatan Jalan Setapak situs batu mayat dengan kondisi sudah hampir rusak. Keramik. Keramik yang ditemukan di situs Pugung Raharjo sangatlah banyak dan tersebar di hampir setiap situs yang jumlahnya hampir ribuan dan mungkin jutaan. Keramik yang paling muda adalah keramik Qing. Jumlah keramik terbanyak adalah keramik Sung dan Ming dari abad ke-10 sampai dengan abad ke-17 Masehi. Namun, keramik yang tersisa utuh hanya beberapa saja, seperti guci, buli-buli, cepuk, dan mangkuk. Dan yang terakhir adalah bukti peninggalan zaman berkembangnya Islam. Bukti peninggalan zaman berkembangnya Islam adalah prasasti Dalung. Prasasti ini terbuat dari lempengan tembaga dalam bentuk piagam dan terjemahan Swedi Montana tahun 1993.
Piagam ini terdiri dari 32 baris kalimat dengan menyantumkan angka tahun 1102 Hijriah, 1681 Masehi. Bertuliskan 45 huruf pegon atau Arab gundul dengan bahasa Banten. Adapun isi prasasti tersebut tentang hukum laut dan perdagangan. Prasasti ini masih disimpan oleh keturunannya di Desa Bojong. Hal ini membuktikan bahwa di situs Pugung Raharjo telah masuk Islam. Semoga kekayaan budaya Indonesia ini terus lestari dan dapat dinikmati generasi berikutnya.